Pemirsa, tahukah Anda jika akhir-akhir ini dunia memperbincangkan karya-karya dan penemuan hasil pemikiran anak bangsa? Tentunya hal ini membuat masyarakat begitu bangga menjadi bagian dari Indonesia. Jika sebelumnya dalam berbagai buku ilmu pengetahuan sekolah kerap disebutkan penemuan yang dihasilkan oleh Thomas Alva Edison, James Watt, ataupun Isaac Newton, bukan tidak mungkin jika suatu saat nanti nama-nama ilmuwan asal Indonesia akan muncul di berbagai buku pelajaran di dunia. Siapa sajakah ilmuwan Indonesia yang hasil penemuannya sudah diakui oleh dunia? Inilah 7 penemuan ilmuwan Indonesia yang mendunia versi on the spot. Nama Sediatmo mungkin masih asing di telinga masyarakat awam di masa sekarang. Ternyata dari pemikiran dan kecerdasan beliaulah, teknologi pemasangan fondasi yang kokoh di atas tanah labil banyak diterapkan di berbagai bangunan di seluruh dunia. Profesor Dr. Insinyur R.M. Sediatmo adalah putra asli Karanganyar, Jawa Tengah. Ia adalah tokoh insinyur sipil, sekaligus seorang cendekiawan, praktisi, ilmuwan, dan guru besar teknik sipil di Institut Teknologi Bandung. Sebagai seorang pejabat di perusahaan listrik negara, beliau mengemban tanggung jawab untuk membangun 7 menara listrik bertegangan tinggi di daerah rawa-rawa kawasan Ancol, Jakarta. Saat itu ia dihadapkan pada persoalan struktur tanah di kawasan rawa-rawa yang lembek dan labil. Sediatmo pun berpikir keras untuk mencari metode yang lebih efektif, hingga muncullah gagasan untuk mendirikan menara di atas fondasi pelat beton dengan ditopang oleh pipa-pipa beton di bawahnya. Pipa serta pelat beton ini kemudian bersatu dan mencengkram tanah lembek dengan kuat sehingga menjadi dasar menara yang kokoh. Sejak saat itulah nama fondasi Cakar Ayam muncul. Selanjutnya ia menggunakan teknologi ini untuk proses pembangunan di tanah air. Di antaranya adalah pembangunan landasan pacu Bandara Internasional Soekarno-Hatta serta ratusan bangunan lainnya di dunia. Kehebatan teknologi fondasi Cakar Ayam hasil karya Profesor Sediatmo mendapat pengakuan paten dari puluhan negara di dunia. Sekitar 1980-an, Insinyur Cokorda Raka Sukawati menerima tantangan untuk membangun jalan layang di atas padatnya lalu lintas ibu kota Jakarta yang membentang antara Cawang hingga Tanjung Priok. Insinyur asal Bali ini mengajukan gagasan untuk membangun tiang tersebut sejajar dengan jalur di bawahnya. Barulah setelah tiang ini selesai didirikan, lengannya yang berbentuk huruf T akan diputar 90 derajat hingga melintas dan siap digunakan untuk menahan jalan beton di atasnya. Ia kemudian menggunakan sistem hidrolik sehingga lengan beton seberat 480 ton dapat diputar dengan mudah. Dengan efektivitas waktu pembuatan dan minimnya gangguan terhadap arus kehidupan jalan raya di bawahnya, teknologi ini menuai berbagai pujian dari seluruh kalangan pada waktu itu. Presiden Soeharto yang saat itu ikut menyaksikan kemudian memberikan nama Sastrobahu untuk metode yang diciptakan Cokorda Raka Sukawati ini. Sastrobahu sendiri merupakan nama salah satu tokoh sisipan dalam cerita Mahabharata. Hasil karya anak bangsa yang membanggakan ini kemudian digunakan untuk berbagai rancangan di dunia. Termasuk diantaranya adalah jembatan Seattle di Amerika Serikat, jalan layang metro Filipina, dan masih banyak lainnya. Temuan ini juga mendapatkan lisensi hak paten dari beberapa negara seperti Jepang, Malaysia, dan Filipina. Pengguna dan produsen pesawat terbang sama-sama tidak tahu persis sejauh mana bodi pesawat terbang masih andal untuk dioperasikan. Pada awal 1960-an, musibah pesawat terbang masih sering terjadi karena kerusakan konstruksi yang tak terdeteksi. Kelelahan pada bodi pesawat masih sulit dideteksi dengan keterbatasan perkakas. Titik rawan kelelahan ini biasanya terletak pada sambungan antara sayap dan badan pesawat terbang atau antara sayap dan dudukan mesin. Elemen inilah yang mengalami guncangan keras secara terus-menerus, baik ketika lepas landas maupun saat mendarat. Hingga kemudian Pak Habibie yang menemukan bagaimana rambatan titik keretakan ini bekerja. Perhitungannya sungguh rinci, sampai pada hitungan atomnya. Oleh dunia penerbangan, teori Habibie ini lantas dinamakan crack progression, hingga membuat nama Habibie terkenal dengan julukan sebagai Mr. Crack. Berdasarkan teori ini, pesawat pun dibuat lebih aman.
tidak hanya dari resiko pesawat jatuh, tetapi juga membuat pemeliharaannya menjadi lebih mudah dan murah. Dalam dunia penerbangan, terombosan ini terkenal dengan sebutan faktor Habibi. Dengan begitu, secara umum daya angkut pesawat pun meningkat dan daya jelajahnya semakin jauh. Secara ekonomi, kinerja pesawat pun dapat lebih ditingkatkan lagi. Seorang ahli cytogenetics asal Indonesia, Dr. Jo Hin Cho, menemukan fakta bahwa kromosom manusia berjumlah 46 buah. Melalui penelitian di laboratorium Institute of Genetics of Sweden's University of Lund, temuannya ini berhasil mematahkan keyakinan para ahli genetika bahwa jumlah kromosom adalah 48 buah. Ia berhasil menghitung jumlah kromosom dengan tepat setelah menyempurnakan teknik pemisahan kromosom manusia pada gelas preparat yang dikembangkan Dr. T.C. Hu di Texas University, Amerika Serikat pada 1961. Jika selama setengah abad lamanya dunia ilmu pengetahuan menerima informasi yang mengatakan bahwa jumlah kromosom manusia adalah 48, maka Jo Hin Cho menemukan fakta bahwa jumlah kromosom manusia sebenarnya adalah berjumlah 46 buah. Penemuan revolusioner ini tertuang dalam jurnal Hereditas Skandinavia pada 26 Januari 1956. Siapa yang menyangka jika teknologi jaringan 4G ternyata ditemukan oleh orang Indonesia? Profesor Dr. Khairul Anwar dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur ini merupakan salah seorang ilmuwan yang cukup terkenal di Jepang. Ia merupakan lulusan Teknik Elektro Institut Teknologi Bandung pada tahun 2000 yang melanjutkan pendidikannya di Nara Institute of Science and Technology. Profesor muda kelahiran 1978 ini berhasil menemukan metode komunikasi yang lebih cepat dengan energi yang lebih sedikit dan kecepatan pengiriman data yang meningkat tajam. Penerapan metode ini mampu menjawab masalah telekomunikasi di kota besar yang memiliki banyak gedung pencakar langit maupun di daerah pegunungan. Sebab di daerah seperti ini, gelombang yang ditransmisikan mengalami pantulan dan delay lebih panjang. Temuan Profesor Khairul Anwar ini menghasilkan penghargaan Best Paper untuk kategori Young Scientist pada Institute of Electrical and Electronics Engineers Vehicular Technology Conference pada bulan Mei 2010 di Taiwan. Hasil temuan yang telah ia patenkan pun kemudian digunakan oleh sebuah perusahaan elektronik besar asal Jepang dan Cina. Berawal dari pemikiran bahwa semua bahan bakar yang digunakan untuk kegiatan sehari-hari akan habis, seorang pria asal Madiun berhasil membuat sebuah kompor bertenaga surya pertama di dunia. Penemuan ini terpantik oleh kenyataan bahwa masyarakat pedesaan tempatnya tinggal terlalu bergantung pada kayu sebagai bahan bakar pokoknya. Minto kemudian terdorong untuk dapat menciptakan sebuah kompor berbahan bakar sinar matahari. Ia berhasil memfokuskan energi panas matahari dengan mengarahkan reflektor secara tegak lurus ke arah matahari. Dengan penemuannya ini, ia dapat mendidihkan 1 liter air hanya dalam waktu 5 menit jika menggunakan reflektor berdiameter 190 cm. Penemuannya ini mendapatkan berbagai penghargaan dari beberapa institusi pendidikan di Indonesia, termasuk dari 2 Presiden Republik Indonesia, Soeharto dan Susilo Bambang Yudhoyono. Dani Hilman, doktor geologi yang pernah mengenyam pendidikan di Institut Teknologi Bandung dan California Institute of Technology ini merupakan pakar gempa. Keahliannya telah diakui oleh berbagai kalangan. Hidup di negara yang kaya akan potensi bencana gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi membuatnya begitu tertarik terhadap penelitian di bidang kebumian. Sejak 2000 lalu, Dani gencar melontarkan prediksi bahwa gempa besar berpotensi terjadi di pesisir barat Pulau Sumatera. Menurutnya, sejarah kegempaan dapat diketahui melalui penelitian terumbu karang yang tersebar di wilayah pesisir sebuah pulau. Dari bentuk-bentuk karang mikroatol yang menyerupai bentuk topi koboi, ia mengetahui jika di wilayah pesisir barat Pulau Sumatera pernah mengalami proses naik turun dalam periode ratusan tahun lalu. Dengan meneliti bentuk dan struktur lapisan karang ini, ia dapat mengetahui jika di Kepulauan Mentawai pernah dilanda gempa besar pada tahun 300
1360, dan 1610. Dari penelitiannya ini pula, ia memperkirakan jika dalam kurun waktu tertentu potensi gempa yang sama akan kembali terulang. Pemirsa, itulah ketujuh penemuan ilmuwan Indonesia yang mendunia versi On The Spot. Semoga semakin banyak putra-putri bangsa yang berperan besar pada perubahan dunia ke arah yang lebih baik.